Tribun News Today. Halo Tribuners, berjumpa kembali bersama Hakim di Tribun News Today. Hakim akan berbagi informasi menarik hari ini, mulai dari informasi nasional, regional, selebritis, dan olahraga. Pemerintah mengizinkan pembelajaran tatap muka atau PTM terbatas di wilayah PPKM level 1 hingga 3 seiring membaiknya situasi pandemi COVID-19. Menteri Komunikasi dan Informatika Johnny J. Plate mengatakan pelaksanaan PTM dinamis tergantung pada kondisi wilayah masing-masing. Seperti di Kabupaten Blitar dan Sumeneb, Jawa Timur yang sudah lebih dulu sejak 16 Agustus 2021 untuk tingkat TK hingga SMP. Johnny menegaskan PTM tak bisa ditunda hingga pandemi berakhir. Sejumlah ilmuwan memprediksi pandemi akan menjadi suatu yang berkelanjutan atau endemi sehingga perlu beradaptasi. Dalam pelaksanaan PTM terbatas, tetap mengacu pada SKB 4 Menteri Mendikbud, Ristek, Mendagri, Menkes, dan juga Menak tentang panduan penyelenggaraan pembelajaran di masa pandemi COVID-19. Orang tua tetap memiliki kewenangan penuh untuk mengizinkan anaknya memilih mengikuti PTM terbatas atau pembelajaran jarak jauh. Menkominfo juga menekankan sekolah juga wajib mengatur kapasitas peserta didik mulai dari SMP, SD, SMA yang maksimal 50%. Mengatur sistem shift, melaksanakan prokes ketat dan tidak ada aktivitas lainnya seperti makan bersama ataupun hal-hal yang lain. Jadi hanya sekolah masuk kelas dan keluar untuk pulang. Seiring kegiatan PTM terbatas, vaksinasi terus digencarkan. Sebelumnya, PLT Kepala Biro Kerjasama dan Hubungan Masyarakat Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Kemendikbudristek, Hendarman memastikan PTM terbatas di wilayah PPKM level 1 hingga 3 terus tetap mengedepankan prinsip kehati-hatian serta kesehatan dan keselamatan seluruh insan pendidikan dan keluarganya. Susanto 27 tahun, warga Dusun Pucung Sari Kidul, Desa Slorok, Kecamatan Garum, Kabupaten Blitar tewas setelah lehernya tersangkut senar layang-layang. Senar ini melintang di jalan depan Pasar Papungan, Desa Papungan, Kecamatan Kanigoro, Kabupaten Blitar pada Sabtu 21 Agustus kemarin. Tak hanya terjerat senar layangan, korban juga sempat menabrak pohon di tepi jalan. AKP Suprapto menjelaskan saat itu korban mengendarai sepeda motor Honda GL Pro nomor polisi AG 6441 KBT. Korban melaju sendirian dari arah kota Blitar. Meski jalan yang dilewatinya itu hanya jalan terobosan, namun cukup ramai kendaraan karena bisa tembus ke arah Jalan Raya Malang, Blitar. Saat melintas di jalan raya depan Pasar Papungan, yang saat itu pasarnya sudah tutup, tiba-tiba laju sepeda motor korban tak terkendali dan menabrak pohon yang ada di sebelah kirinya. Diduga korban kaget dan hendak menghindari senar layang-layang yang melintang di jalan, namun senar sudah terlanjur mengenai lehernya. Begitu mendengar suara benturan keras, warga berdatangan. Mereka pun melapor ke petugas untuk mengevakuasi korban. Saat polisi tiba di lokasi kejadian, baru diketahui jika korban bukan sekadar kecelakaan menabrak pohon saja, tetapi juga ditemukan senar yang menjerat lehernya. Bahkan senar itu masih tersambung dengan layang-layang. Ia pun mengimbau kepada warga agar bermain layang-layang di lapangan atau di hamparan tanah yang luas. Meski layang-layang itu putus, misalnya senar atau benang tak sampai melintang ke jalan sehingga membahayakan orang lain. Pradikta Wicaksono atau yang akrab disapa Dikta menceritakan alasan dirinya bergabung di grup Yovie and Nuno sebagai vokalis. Dikta mengaku sebelum menjadi vokalis Yovie and Nuno, ia sempat benci apabila disuruh bernyanyi. Hal ini diungkapkan Dikta saat menjadi bintang tamu di acara Tonight Show yang dipandu oleh Vincent Rompis dan juga Desta belum lama ini. Awalnya Dikta menceritakan mengapa dirinya bisa menjadi vokalis Yovie and Nuno. Kala itu, ia ditawari audisi oleh tetangganya. Sebelum ditawari audisi untuk menjadi vokalis, Dikta mengaku juga sempat ditawari audisi menjadi gitaris. Kedua audisi tersebut diambil Dikta lantaran kala itu dirinya sedang butuh uang. Selain itu, Dikta juga ternyata sempat ditentang oleh sang ayah saat ingin berkarir di dunia musik. Bukan tanpa sebab, bagi sang ayah kala itu dunia musik sangat identik dengan sejumlah hal negatif. Lantaran sang ayah Dikta
juga merupakan mantan anggota band yang kerap melihat teman-temannya mengkonsumsi miras hingga narkoba. Kendati demikian, sang ayah ingin Dikta menjadi seorang atlet. Yang diketahui, Dikta juga memiliki bakat dan hobi di dunia olahraga. Hingga akhirnya sang ayah melihat semangat dan kemauan keras Dikta untuk belajar musik secara otodidak. Dari situlah, sang ayah mulai luluh dan malah mendukung Dikta untuk bernyanyi. Sayangnya Dikta sendiri rupanya malah paling jijik jika disuruh bernyanyi dan hanya suka memainkan alat musik. Namun, sebuah sentilan keras dilontarkan oleh sang ayah sehingga Dikta akhirnya kepincut untuk bernyanyi. Pebulu tangkis Grecia Poli dan Apriani Rahayu mendapatkan bonus rumah mewah di kawasan elit Pantai Indah Kapuk, PIK Jakarta. Dilansir dari laman Kemenpora, rumah tersebut diberikan oleh pihak pengembang Agung Sedayu Group dan Salim Group. Penyerahan dilakukan secara simbolis dengan menandatangani dokumen administrasi kepemilikan unit rumah pada Minggu 22 Agustus kemarin. Tidak hanya Grecia dan Apriani, pelatih ganda putri Eng Hian juga mendapatkan satu unit rumah. Mereka mendapatkan rumah di kawasan elit Pantai Indah Kapuk 2 dengan nilai masing-masing 3,55 miliar rupiah untuk para atlet dan 1,4 miliar rupiah untuk pelatihnya. Atas apresiasi dari pihak swasta ini, Menteri Pemuda dan Olahraga Zainuddin Amali menyampaikan banyak terima kasih. Amali berharap hal ini dapat menarik perhatian pihak swasta lain untuk turut serta mendukung kemajuan olahraga dan membuat atlet-atlet Indonesia untuk lebih termotivasi. Kepada Agung Sedayu Group dan Salim Group disampaikan terima kasih secara khusus, diiringi harapan dapat menularkan jejak langkahnya ke perusahaan-perusahaan atau pihak swasta lainnya. Pemerintah menyadari keterbatasan sumber daya, oleh karena itu keterlibatan semua pihak sangat dinantikan oleh pemerintah. Demikian tadi 4 informasi terupdate hari ini, dan jangan lupa untuk terus mendengarkan Tribunnews Today hanya di Spotify Tribunnews Podcast dan YouTube tribunnews.com. Tetap patuhi protokol kesehatan 3M dengan memakai masker, mencuci tangan dan menjaga jarak atau menjauhi kerumunan. Saya Hakim pamit, salam sehat untuk semua. Tribunnews Today.